Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Teacher Jaja Fathur Rahman. Hari ini kita akan belajar tentang toharo. Apa itu toharo? Jadi kita nanti di dalamnya akan belajar tentang bagaimana cara bersuci, mensucikan diri ya. Nanti kita akan belajar ada dua ya. Yang pertama kaitannya dengan wudhu dan yang kedua dengan tayamum ya. Untuk tahu apa itu wudhu dan bagaimana caranya wudhu yang baik sesuai dengan tuntunan Rasul, dan begitu juga dengan tayamum, penggunanya bagaimana, waktunya bagaimana, dan pelaksanaannya bagaimana. Ingin tahu lebih detail, ikuti channel Teacher Jaja. Untuk toharoh kita akan belajar tentang dua. Yang pertama adalah menghilangkan hadas ya, atau kotoran supaya suci dengan cara wudhu ya. Wudhu, bagaimana wudhu yang baik, dan yang kedua adalah dengan tayamum ya. Tayamum, ingin lebih jelasnya untuk wudhu dan tayamum, kita belajar bersama Teacher Jaja. Ya, toharoh yang pertama adalah dengan wudhu ya. Jadi anak-anak, sebelum kita wudhu ya, kita persiapkan pertama adalah membaca niat dulu ya. Boleh niatnya diucapin ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala, boleh, atau di dalam hati ya. Setelah itu anak-anak kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian membasuh kedua tangan, jari tangan ya. Setelah itu kumur-kumur ya. Pastikan itu nanti gerakannya 3 kali, kemudian ditumpahkan ke arah kiri, kemudian basuh hidung ya. Cukup suhur kalau berani. Sunnahnya Nabi itu dihisap, kemudian dihentakkan 3 kali juga. Setelah ini kumur-kumur hidung, kemudian basuh muka ya, seluruh anggota wajah yang rata ya. Setelah itu baru membasuh kedua tangan ya. Dari yang kanan pastikan di bawah siku-siku ini harus terbasah, harus basah semuanya anak ya. Yang pelan-pelan juga ke sini ya. Terus selama 2 kali. Udah 2 kali tambah 1 lagi 3 kali ya. Jadi setiap anggota yang dibasuh dalam wudhu adalah 3 kali. Selanjutnya ikutin lagi episode yang selanjutnya. Urutan wudhu selanjutnya setelah kedua tangan Nana? Membasuh kepala, maksudnya rambut kepala ya. Ini boleh di sini, boleh di sini, ada di ujungnya ya. Itu 3 kali. Nah, setelah itu kedua telinga ya. Telinganya ini harus bersih ya. 3 kali juga. Setelah itu sudah rambut, kemudian telinga, kemudian kaki ya. Kaki yang kanan, kemudian kaki yang kiri. Nah, setelah itu baca doa sesudah wudhu ya. Anda udah bisa doa setelah wudhu. Dan yang terakhir adalah untuk wudhu adalah harus tertib, harus urut ya. Mulai kumur-kumur, basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala 2 telinga, terakhir basuh kaki, lalu doa. Itu harus urut, gak boleh dibolak-balik. Kaki dulu kemudian tangan dulu ya, kemudian hidung. Itu berantakan ya, berarti wudhunya tidak urut. Bisa anak-anak ya. Itu untuk toharo yang pertama, yaitu wudhu dengan baik, wudhu dengan tuntunan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Untuk toharoh selanjutnya adalah dengan tayamum. Tayamum digunakan, kita lakukan jika satu, tidak ada air. Nah, anak-anak musim kemarau nggak ada air, anak mau sholat, pengganti wudhunya adalah dengan tayamum. Yang kedua, ketika kita sedang sakit, ya mungkin kita sakit, teman sakit, saudara kita sakit. Sakitnya itu kalau terkena air dia tambah sakit penyakitnya, maka itu boleh pengganti wudhunya sebelum sholat melakukan tayamum. Nah, bagaimana melaksanakan tayamum yang baik? Yang pertama adalah tayamum harus menyediakan debu. Nah, debunya yang bersih. Boleh dikumpulin di lapangan, dikumpulin satu, atau di dinding. Dindingnya agak tinggi sedikit lah, sekitar 1 meter nak ya. Nah, dikumpulin satu. Nah, setelah itu anak-anak sudah dikumpulin, kemudian tangan kedua telapak tangan kita kalau di dinding ya, ini dinding pemanya, plek begini ya. Setelah itu selanjutnya adalah tangannya diginiin. Tujuannya apa? Dihentak-hentakan supaya tidak banyak debu yang di sini ya. Umpamanya di bawah ditumpuk-tumpuk itu di lapangan itu, ambil mungkin 3 tumpukan ya. 1 2 3 tek gini, kemudian dihentakkan gini supaya tidak apa? Tidak terlalu banyak di sini ya. Setelah itu apa? Nah, ini penting. Yang dibasuh kalau tayamum cuma 2 anggota tubuh. Ya. Yang pertama adalah muka dan yang kedua adalah tangan. Kemudian yang muka dulu sambil niat ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bahasa Indonesia nggak apa-apa ya. Saya niat tayamum sebagai pengganti wudhu karena Allah Ta'ala baru. Begini. Nah, yang kanan dulu baru yang kiri begini ya. Jadi ingat gerakan yang pertama adalah tepuk di dinding atau di bawah. Ini boleh di dinding atau di bawah, dihentak-hentakan. Setelah itu tangan kanan menyapu di sebelah kiri muka. Nah, begini. Sambil niat tadi ya. Dan itu anggota yang pertama. Yang kedua, kalau tadi ambilnya di sini, kalau tadi ambilnya di dinding sini, berubah tempat, jangan situ lagi. Kalau di situ lagi namanya mustakmal. Berarti debunya sudah dipakai, nggak boleh digunakan lagi. Harus pindah posisi lokasi. Kalau tadi di sini, pindah di sini. Kalau tadi di sini, pindah sebelah sini lagi, ya. Atau sebelah sini boleh. Plek, begitu boleh, ya. Sama seperti tadi, tek 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 gini, dihentakkan. Setelah itu apa? Tinggal tangan. Nah, ya. Yang dibasuh adalah lengan kanan. Makanya lengan kiri yang ada debunya begini nih. Nah, seperti ini. Nah, udah selesai. Kemudian yang ini kan masih ada, tangan kiri belum, begini, nah begini, ya. Itu untuk toharoh dengan tayamum sebagai pengganti wudhu, ya. Jadi tidak ada air, tetap kita melaksanakan ibadah. Sebelum melakukan ibadah, sholat dan sebagainya harus suci dulu, ya. Dengan cara apa? Wudhu. Wudhu nggak ada air, boleh dengan tayamum. Atau di pesawat terbang mungkin perjalanannya lama, boleh ya dengan tayamum. Atau di bis atau di travel yang melewati hutan atau sebagainya sehingga kita tidak bisa untuk wudhu ya, kesulitan, boleh dengan tayamum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.